Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya sehat. Ini tuh pertemuan kedua kita ya Naya, setelah berapa 2 minggu yang lalu ya Naya. Betul. Naya ngisi buat tes minat jabatan. Terus nah kebetulan hari ini hasilnya sudah keluar. Nih Naya boleh dilihat dulu. Boleh ya Nay. Nah di sini nanti saya akan menjelaskan secara menyeluruh gitu ya hasil tes minat jabatan yang sudah kamu kerjain gitu. Di sini ada 3 tabel, yaitu yang pertama ya Nay, ada bidang minat, terus yang kedua ada tipe minat, terus ada juga tingkat minatnya. Nah, di sini di bidang minatnya itu ada pribadi sosial, ada natural, mekanik, bisnis, seni, sains juga. Nah, di sini juga ada kategorinya ya. Nay bisa lihat. Nah, di sini Nay, hasil ini tuh akan memberikan gambaran gitu ya mengenai bidang apa aja yang nantinya paling menarik gitu bagi kamu dan bagaimana kecenderungan minat ini terhadap nanti pilihan kamu buat kedepannya gitu. Nah, yang pertama di sini mungkin bakal dijelasin dulu ya sama saya mengenai bidang minat ini. Kan kalau dilihat dari sini ya, dari skornya itu yang paling besarnya ada di natural ya, yaitu Nay sangat berminat seperti itu. Nah, di sini hasil tesnya menunjukkan bahwa minat tertinggi itu ada di bidang minat natural, yang mana ini tuh berarti Nay cenderung menyukai aktivitas yang berkaitan dengan alam terbuka, hewan, terus juga tumbuh-tumbuhan seperti itu. Nah, Nay, orang-orang yang menyukai bidang ini tuh sukanya berkaitan dengan atau nyaman gitu ya, suka mengamati proses biologis, terus juga memiliki kepekaan gitu terhadap isu-isu sumber daya alam. Terus juga pekerjaan yang punya keterkaitan terhadap bidang ini itu misalnya kayak peternakan, pertanian, terus juga perkebunan, terus juga perikanan, bahkan pengelolaan wisata juga ini bisa gitu. Nah, hingga sampai ke pemberian pakan-pakan hewan ataupun pupuk-pupuk tumbuhan. Apakah Nay merasa itu cocok dengan Nay atau gimana? Cocok. Cocok ya Nay ya. Nah, terus juga kalau dilihat di sini yang kedua itu ada di bidang minat sains ya. Di sini tingginya lumayan ya, cukup tinggi. Nah, bidang ini juga berkaitan dengan aktivitas memahami, meneliti, terus juga mengolah lingkungan fisik gitu yang ada di sekitar kita. Jadi Nah itu suka dengan hal-hal yang suka memahami, lebih ke memahami, meneliti seperti itu ya Nay. Nah, bidang minat ini tuh tampak ketertarikan gitu ya sama kegiatan eksperimen, terus juga pekerjaan laboratorium, pengolahan data, nah eksplorasi bisa tentang fisika gitu ya, biologi, terus juga kimia, nah itu bisa. Terus contoh pekerjaannya nih yang ada keterkaitannya dengan sains itu kayak peneliti kimia atau biologi ya, teknisi lab, terus juga ini analis minyak atau gas gitu, sampai ke pekerjaan yang ada rekayasa ilmiahnya. Nay suka sama hal-hal kayak gitu. Itu sesuai nggak sama Nay? Sesuai. Sesuai. Nah, selanjutnya kalau dilihat dari sini ya Nay, ini tuh ada mekanik. Nah, mekanik ini skornya juga cukup berminat ya. Yang bidang minat ini tuh berhubungan dengan alat kerja, permesinan, terus juga ada proses tekniknya. Nah, orang-orang dengan minat mekanik ini biasanya itu menyukai kegiatan bongkar pasang gitu. Nah, suka bongkar pasang. Suka. Suka. Terus di sini juga memperbaiki alat-alat, terus juga mengoperasikan mesin atau memahami cara kerja untuk suatu perangkat gitu. Nah, kerjaan yang punya keterkaitan dengan bidang ini tuh biasanya kayak teknisi mesin ya Nay, terus operator alat berat, perancang mekanik, ataupun hingga konstruksi gitu. Apa Nay ngerasa ada kecocokan atau enggak dengan bidang mekanik ini? Lumayan ada. Oh, lumayan ada. Oke. Nah, Nay, dari ketiga bidang ini ya, di sini kan ada tadi natural, terus sains dan juga mekanik.
itu punya pola minat yang cenderung konsisten gitu. Nah itu punya ketertarikan sama hal-hal yang sifatnya itu nyata, konkret, terus juga dapat diamati, dan juga naiknya ini melibatkan proses ilmiah ataupun teknik gitu. Nah, kemudian di sini itu ada tipe minat ya, Nay. Di sini ada verbal, ada manipulatif, ada juga komputatif. Nah, Nay di sini itu mempunyai tipe minat yang dominan ke manipulatif, di mana tipe ini tuh menggambarkan bahwa Nay punya ketertarikan gitu ya terhadap pekerjaan yang melibatkan lebih banyak pekerjaan tangan gitu, interaksi dengan objek fisik, terus juga serta aktivitas yang bersifat praktis gitu. Nah, orang-orang yang tipe minatnya ini ya, tipe minatnya manipulatif ini biasanya menyukai kayak pekerjaan-pekerjaan yang jelas, juga terstruktur, juga itu memungkinkan mereka tuh melihat hasil kerjanya secara langsung gitu. Jadi suka melihat sesuatu yang dikerjakan secara langsung. Nah, di sini dari sini kan sudah lanjut ke tingkat minat. Nah, tingkat minat dari Nai di sini menunjukkan bahwa Nai itu berada di kategori rutin. Nah, ini tuh berarti Nai cenderung menyukai pekerjaan-pekerjaan yang punya polanya itu tetap gitu. Jadi ada jadwalnya, terjadwal. Apakah kayak gitu, Nay? Ya. Terus dilakukannya secara berulang-ulang. Nah, tapi di sini juga Nay masih membutuhkan ketelitian gitu. Meskipun kayak gitu ya, Nay, saat ini tuh masih dalam tahap perlu mengembangkan keterampilan tersebut, dan juga mungkin harus menambah pengalaman-pengalaman agar nanti lebih mantap lagi gitu dalam bidang yang Nay minati, seperti itu. Oke, sejauh ini ada yang mau ditanyakan dulu atau tidak? Ini kan mekanik sama seni sama-sama 40. Tapi tadi kan yang Teteh ambil mekanik, kenapa enggak seninya? Oke, kenapa lebih ke mekanik daripada seni gitu ya? Dilihat dari sebelumnya dua bidang minat, yaitu ada di natural dan sains, dimana ini tuh cenderung ke alam, terus juga ke biologi seperti itu, dan juga ada menghitungnya. Nah, di sini Nay lebih kenapa gitu ya lebih ke mekanik, karena mekanik ini sejalan gitu dengan dua bidang minat lainnya, sejalan dengan natural dan juga sains. Sedangkan bidang seni itu lebih ke musik, terus juga kayak menulis membaca novel ataupun yang lainnya gitu, karya seni yang lainnya. Nah, sedangkan mekanik lebih bisa sejalan dengan natural dan sains, seperti itu teh. Oke, nah bisa kita lanjutkan? Oke, nah jadi di sini ya, berdasarkan keseluruhan dari hasil bidang minat, terus juga tipe minat sampai tingkat minat, ini secara keseluruhan kamu itu direkomendasikan untuk mempertimbangkan ke jurusan IPA, seperti itu. Karena di jenjang pendidikan pendidikan berikutnya, hal ini tuh karena pada bidang natural, sains, dan mekanik itu memiliki keterkaitan kuat dengan prinsip-prinsip ilmiah serta dasar pengetahuan yang ada di jurusan IPA. Nah, jurusan IPA ini tuh bisa jadi fondasi gitu buat kamu agar lebih bisa mengembangkan minat kamu gitu ya, baik ke arah pertanian, baik ke arah biologi, teknik, permesinan, maupun ke penelitian ilmiah. Nah, di sini secara keseluruhan ya, hasil tes ini tuh menunjukkan bahwa kamu itu memiliki potensi yang kuat gitu pada bidang-bidang yang memerlukan pengamatan yang sistematis, terus juga pemecahan masalah ilmiah, serta keterampilan teknis gitu, Nay. Nah, dengan memahami minat kamu dari sekarang ya, Nay ya. Nah, kamu tuh bisa mulai merencanakan langkah-langkah berikutnya yang bisa mengembangkan keterampilan kamu yang sejalan gitu, untuk mencari pengalaman dan juga memperluas wawasan
agar nanti kamu tuh lebih siap untuk menghadapi pilihan karir kamu ke depannya, seperti itu. Nah, Nay, apakah ada yang mau ditanyakan lagi terkait hasil tes minat jabatannya? Pribadi sosial teh apa? Kalau pribadi sosial ini kan di sini kamu masuk kategori kurang minat ya. Di sini pribadi sosial itu yang berhubungan dengan bidang pelayanan gitu. Nah, dalam bidang ini kamu kurang berminat ke bidang pelayanan, makanya skornya tidak terlalu besar seperti itu. Apakah ada lagi? Atau pribadi sosial ini pekerjaannya seperti konselor seperti itu, ataupun pekerja sosial yang lainnya. Nah, apakah masih ada yang mau ditanyakan? Udah. Sudah cukup. Baik, Nay, semoga dengan hasil tes ini memberikan manfaat kepada kamu dan kamu nanti kedepannya bisa memperoleh pekerjaan atau menemukan pilihan karir yang cocok dengan minat kamu pribadi gitu. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.